sampai mati, Topeng Hitam. Rupanya kau masih penasaran, Dewa Petir. Aku tidak suka orang-orang menyebutku pendekar tanpa tanding. Sekarang, akulah tandingan. Hilang! Ada apa, Nek? Ada burung gagak. Burung gagak? Tidak biasanya ada burung gagak. Emangnya kenapa? Burung gagak biasanya membawa pertanda buruk atau malapetaka. Nek! Di awal episode ini, kita menuju pada Tirta yang tampak penasaran dengan kata-kata neneknya yang menyatakan tentang pertanda buruk dari munculnya burung gagak. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nyi Panut barusan. Apalagi burung gagak itu tampaknya bukanlah burung gagak sembarangan. Ia kini hinggap di jendela kamar Ayu Wulandari di dalam kadipaten. Gadis itu pun tampak sedang melakukan olah tenaga dalam, dan ia pun melihat burung hitam tersebut di jendelanya. Namun belum sempat ia melakukan apa-apa, mendadak burung itu berubah menjadi mak lampir yang langsung melumpuhkannya. Kini anak itu pun menjadi kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Si lampir licik itu pun kemudian segera membawanya pergi. Akan tetapi setelah berada di luar wilayah kadipaten, nenek setan tersebut pun dicegat oleh Kalak Gondang yang tidak langsung menampakkan dirinya. Seperti biasa, Raja Jin Merah itu tampaknya ingin mempermainkan mak lampir terlebih dahulu. Hal itu tentu saja membuat nenek setan tersebut menjadi sangat kesal. Pukulan-pukulan yang dikeluarkannya pun hanya menghantam batu yang berada di sekitar tempat itu. Jalan Sutra Dewa, kurang ajar. Berontaklah sekuat tenagamu, Kalak Gondang. Kau akan mati dijerat Jala Sutra Dewa. Menyerahlah, Kalak Gondang. Lebih baik kau menjadi anak buahku. Dasar Kalak Gondang terlalu meremehkan lawannya, sehingga kini ia sendiri yang susah. Kalau sudah begitu, akan sulit baginya untuk melepaskan diri. Akan tetapi, kini mendadak muncullah angin kencang yang entah dari mana datangnya. Mak lampir pun terkejut karena tiba-tiba saja muncul sebuah putaran angin yang langsung menyedot dirinya dan juga Kalak Gondang serta Ayu Wulandari. Ternyata yang menyedot mak lampir, Kalak Gondang dan Ayu Wulandari adalah kekuatan para kiai yang dibantu oleh Gendawar dan juga Nyai Parwati. Kini Kiai Jamas pun menyelamatkan Kalak Gondang dari jerat Jala Sutra Dewa yang membelenggunya. Raja Jin Merah itu pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Kiai Jamas yang telah menyelamatkannya.
Kini mak lampir yang baru sadar bahwa dirinya kini telah dikepung oleh orang-orang golongan putih itu pun menjadi terkejut. Namun ia menutupi rasa takutnya itu dengan cara menyombongkan diri, sehingga kini ia tidak malu berada di hadapan orang-orang sakti golongan putih tersebut. Nyai Parwati pun tampak sangat muak melihat tingkah konyol mak lampir tersebut. Hei, perempuan iblis, kau harus mati! Bagaimana menurut Kiai? Sulit diramalkan. Nyi Parwati adalah pendekar wanita pada zaman ini. Sedangkan Mak Lampir sendiri adalah perempuan iblis yang mumpuni. Cukup alat juga mak lampir jika dihadapi dengan ilmu kanuragan biasa. Seharusnya Nyai Parwati tidak usah berbasa-basi dan langsung saja mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk mengalahkan nenek setan licik tersebut. Namun tampaknya hal itu tidak dilakukan oleh Ibu Arya Soma tersebut. Kini mak lampir justru mengerahkan 2 ekor siluman yang tampak cukup tangguh untuk menghancurkan tempat tersebut. 2 siluman raksasa itu pun kini mengamuk menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya. Para kiai pun sempat dibuat mundur, namun kemudian Gendowor pun ikut turun tangan. Ia pun menatap tajam 2 raksasa jelek tersebut dan bersiap untuk menyerang dengan cambuk di tangannya. Kiai, mundur semua. Biar aku yang menangani. Luar biasa, raksasa itu pun akhirnya mampu ditaklukkan oleh Gendowor dengan ilmu cambuk yang selama ini diciptakan oleh dirinya sendiri. Mak Lampir pun sangat terkejut melihat kesaktian pekatik kuda tersebut. Kini giliran Nyai Parwati yang menghadapi raksasa yang satunya lagi. Wanita itu pun mencoba untuk memancing kemarahan raksasa hijau tersebut dengan mempermainkannya terlebih dahulu. Ia pun selalu menghindar ketika diserang raksasa itu, sehingga membuat raksasa jelek itu menjadi semakin murka. Setelah dirasa capek dan tenaga raksasa itu telah berkurang, maka di saat itulah Nyai Parwati segera menyerangnya dengan pedang pusaka miliknya. Lampir! Nenek kenapa? Kenapa kalian ada di sini? Kami sedang mencari Tirta. Sudah ketemu? Belum. Ya,
Si lampir itu pun terlempar jauh dan pingsan setelah terkena sengatan kekuatan pedang pusaka Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Namun kini ia sudah sadar dan malah memarahi Dewa Petir dan Grandong yang belum berhasil mendapatkan tirta. Dewa Petir pun memberitahukan kalau setan utara sudah tewas. Hal itu membuat Mak Lampir menjadi terkejut. Ia pun bertanya siapa pembunuhnya. Dewa Petir mengatakan tidak mengetahui, sebab yang mereka temukan hanya mayatnya saja. Mendengar laporan tersebut, si lampir peot itu pun justru marah mendengar jawaban Dewa Petir, karena menurutnya mereka berdua bisa mengetahuinya dengan mencium bau badan pembunuh tersebut. Hah? Mak Lampir sendiri kenapa? Kenapa jatuh dari angkasa? Aku bertempur dengan si Parwati. Aku pikir kau bertempur dengan siapa? Hah? Aku bertempur dengan si Parwati, tapi juga dengan teman-temannya. Aku ini dikeroyok, tahu? Aku masih sanggup melawan perempuan setan itu. Aku tidak perlu dibantu. Kami percaya Nyai sanggup melawan Mak Lampir, bahkan mampu mengalahkannya. Tapi kenapa Gendowor turun tangan? Apa dia tidak percaya kemampuanku? Dasar lampir tukang tipu. Kini kita menuju pada perkumpulan orang-orang golongan putih, di mana pada saat itu Nyai Parwati merasa direndahkan karena ia dibantu oleh Gendowor, padahal dirinya sendiri merasa mampu mengalahkan Mak Lampir. Para kiai itu pun mencoba untuk menenangkan wanita tersebut yang masih belum bisa menurunkan emosinya. Intinya adalah Gendowor sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan atau meremehkan kehebatan Nyai Parwati, dan tujuan pemuda itu pun murni hanya ingin membantu, sebab yang diusik oleh Mak Lampir adalah Kadipaten Tegal yang juga merupakan tempat tinggal Gendowor. Akhirnya Nyai Parwati pun bisa mengerti setelah mendapatkan penjelasan dari para kiai tersebut. Setelah pertemuan itu, Kala Gondang pun segera mencari Mak Lampir untuk melakukan pembalasan karena nenek setan itu telah berani menjeratnya dengan jala sutra dewa. Kerjaan siapa ini? Perasaan di depanku tidak ada pohon. Kenapa tiba-tiba bisa ada pohon di depanku? Tapi apa? Heran kamu ya? Hah? Kalau aku sudah bebas dari jala kentutmu, ayo keluarkan jala sutramu yang bau kentut itu. Bleh. Kau menghina ajianku. Kala Gondang tampaknya sangat marah dengan Mak Lampir atas kejadian jala sutra dewa sebelumnya. Ia pun memastikan kalau senjata Mak Lampir itu kini sudah tidak akan bisa lagi mengenai dirinya. Raja Jin Merah itu pun kembali mengerjai Mak Lampir dengan sepak terjangnya yang begitu konyol. Jelas saja nenek setan jelek itu pun menjadi sangat kesal, sebab dirinya benar-benar merasa diremehkan dan dipermainkan. Entah sudah berapa kali dirinya menggebuk tanah yang ada di sekitarnya, namun sama sekali tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Kau menyepelekan aku seperti ompong. Sapi ompong, aku dipermainkan seperti anak kecil.
Ayo hadapi aku. Nenek setan peot itu pun tampak marah dan kesal melihat sepak terjang Kalagondang yang begitu merendahkannya. Ia pun menantang musuh bebuyutannya itu untuk mengadu kekuatan. Namun walaupun sudah berteriak-teriak sampai suaranya serak, Kalagondang pun tidak kunjung keluar dari persembunyiannya. Selanjutnya, sebuah kejutan besar pun terjadi. Mendadak saja di hadapan si lampir itu muncul mak lampir yang lain yang mirip dengan dirinya. Si lampir palsu itu pun tampak mengejek-ejek dirinya sambil berjoget membelakanginya. Hal itu pun membuat si lampir asli menjadi kaget. Namun konyolnya adalah ia tidak mengetahui kalau orang itu adalah jelmaan Kalagondang. Sehingga ia pun mempertanyakan siapa orang yang ada di hadapannya itu yang berani menyamar sebagai dirinya. Lampir, ayo kita ngebar ya. Siapa kau? Berani-beraninya kau menyerupai aku. Kalau kau mak lampir dan aku mak lemper. Lemper itu makanan. Memang betul. Makanan untuk jodoh 3. Cepat, tunjukkan seperti apa kau sebelum kesabaranku habis. Apakah kau tidak marah, mak lampir? Cepat, tunjukkan. Baiklah kalau begitu. Kau menghina rupaku. Hei Lampir, mana jala kentutmu? Hah? Katanya mau menjala. Kalau mau menjala di laut. Aku tidak menyangka si Gendowor itu berilmu tinggi. Dengan sekali cambuk, nenek setan itu dilemparkan ke angkasa. Ya, pantas kalau Ayu lebih suka bermain dengan si Gendowor daripada dengan emban pengasuhnya. Kini kita menuju pada Temenggung Martoloyo yang sedang membicarakan tentang kesaktian Gendowor kepada istrinya. Memang Syekh Maulana Bakir pernah memberitahukan kalau topeng hitam adalah Gendowor, namun hanya para kiai saja yang mengetahuinya. Sedangkan Temenggung Martoloyo dan Pangeran Purbaya yang ketika itu sedang berkumpul bersama pun tidak diberitahu. Istri sang Temenggung pun mengatakan bahwa ia tidak ingin putrinya mempelajari ilmu-ilmu kanuragan yang menurutnya keras dan tidak cocok bagi anak mereka yang merupakan seorang wanita. Ia menginginkan anaknya itu menjadi putri kedaton yang anggun dan mempesona. Akan tetapi Temenggung Martoloyo sendiri menyerahkan semua keputusan kepada Ayu Wulandari sendiri untuk menentukan masa depannya. Ia pun menasihati istrinya itu untuk tidak memaksa anak mereka menuruti kemauannya. Di sisi lain, tampak Tirta yang sedang tidur dan bermimpi bahwa ia ditangkap oleh Dewa Petir, mak lampir serta Gerandong, lalu dijadikan tumbal persembahan. Ada apa? Hah? Ada apa? Hah? Tidak tahu, tidak tahu. Kasih minuman. Aku mimpi. Hei, Ayu Wulandari. Kau harus menebus kematian saudara seperguruanku yang kau bunuh dengan semena-mena.
Ayu. Ayu, bangun nak, bangun. Kamu mimpi lagi. Kemarin kamu menangis terseduh-seduh. Sekarang tertawa terbahak-bahak. Saya mimpi jadi pendekar, Romo. Saya berhasil membasmi semua musuh-musuh saya. Seorang laki-laki. Di pagi itu, tampak Tirta yang sedang dinasihati oleh Ki Panut tentang mimpinya semalam. Orang tua itu pun menjelaskan kalau seorang anak laki-laki tidak boleh bersifat cengeng dan penakut, bahkan jika ia menghadapi kematian sekalipun. Apalagi semalam Tirta hanya bermimpi saja, yang belum tentu mimpi itu benar atau akan terjadi kepada dirinya. Mereka pun kemudian bersenda gurau untuk menghilangkan ketegangan dan keresahan yang sempat menghantui bocah bajang lanang tersebut. Nyi Panut pun tampak senang melihat keakraban yang terjadi antara suami dan putra angkatnya itu. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang memberitahukan kepada Dewa Petir dan Grendong bahwa rumah Temenggung Martoloyo telah dijaga sangat ketat. Bahkan dirinya sendiri tidak sanggup menembusnya. Kita menyelinap masuk dan menculik anak gadis itu. Jangan bodoh. Rumah itu penuh dengan para kiai. Kita tidak sanggup melawan mereka. Ngerti kalian? Yang penting kita harus mencari si Tirta dulu. Setelah itu kita culik anak gadis itu selagi mereka masih lengah. Bagus. Ternyata kau memang cerdik, Mak Lampir. Bagaimana, Kakang? Kita laporkan pada Gusti Naga Percona? Tidak usah. Kita berdua pasti mampu menculik gadis itu. Ternyata pembicaraan Mak Lampir barusan didengarkan oleh anak buah Naga Percona yang juga sedang mengincar bocah bajang Lola dan perawan ontang-anting. Kini mereka berdua pun mengintai Kadipaten untuk mencari celah guna menculik Ayu Wulandari. Namun kenyataannya tidak semudah itu mereka bisa memasuki wilayah bangunan utama Kadipaten. Sudahlah, Kakang. Percuma saja. Mereka membentengi tempat ini dengan aji gedong minep. Gedong minep? Iya, kita tidak mungkin menembusnya. Aku ada akal. Iya. Ayo kita sembunyi. Ya, kini akhirnya kedua siluman ular itu pun berubah menjadi wujud aslinya, dan mereka pun akhirnya bisa melewati benteng gaib itu dengan selamat. Kini kedua ular itu pun masuk ke dalam bangunan utama Kadipaten, lalu kembali berubah menjadi wujud manusia. Wanita itu pun mendekati Ayu Wulandari, lalu mengeluarkan ilmunya untuk menculik gadis tersebut. Dawar, cepat buka pintunya. Ada apa? Kau dipanggil Gusti Temenggung. Ayo cepat. Ayu. 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 Bangun, nak. Nak. Ayu. Ayu. Bagaimana, Pak? Kenapa belum bangun juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong, Kiai. Tolong anak saya. Tenang, Denayu. Tenang. Dingin sekali. Nak Mas Tumenggung, bagaimana mulanya bisa jadi begini? Temenggung Martoloyo pun menjelaskan kalau ketika hendak tidur,
Ayu Wulandari tampak sehat seperti biasanya. Ia sendiri juga sempat menengok beberapa kali ke kamar putrinya itu, dan keadaannya pun tampak aman-aman saja. Sang Temenggung pun mulanya mengira bahwa Ayu tertidur nyenyak, namun ia tidak mengetahui mengapa putrinya menjadi seperti orang mati. Kala Gondang yang ada di situ pun kemudian mencoba untuk mengendus hawa orang lain yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut. Ia pun menjadi curiga, lalu mencari-cari sesuatu dan mendapatkannya. Ia pun mengambil sebuah benda yang kecil, panjang dan ringan. Benda itu jatuh persis di samping tempat tidur Ayu Wulandari. Aku menemukan ini, Kiai. Sisik ular. Sisik ular? Ya. Kalagondang, menurutmu apa artinya ini? Artinya, ada ular yang menyusup kemari, Kiai. Apa? Putriku dipatok ular. Atas izin Kiai. Lakukan. Baik, Kiai. Mudah-mudahan kita bisa mengejar penculik itu. Aku tidak yakin, Kiai. Kenapa, Kalagondang? Kita ketinggalan waktu cukup lama, Gendawon. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.